Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif eksperimen. Jadi, penelitian kuantitatif eksperimen ini adalah jenis penelitian yang sangat berguna untuk membuktikan hipotesis dan dapat menguji secara empiris apakah suatu perlakuan atau variabel bebas benar-benar memberikan pengaruh terhadap hasil yang diharapkan atau variabel terikat. Lalu, mengontrol variabel dengan merancang eksperimen dengan baik dapat mengisolasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga kesimpulan yang diambil lebih kuat. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu pre-experimental design atau non-design. Desain ini merupakan bentuk paling sederhana dari penelitian eksperimen. Bentuk pre-experimental design ada beberapa macam. Yang pertama, one-shot case study. Yang kedua, one group pre-test post-test design. Yang ketiga, intake group comparison. Nah, ini adalah sedikit penjelasan tentang beberapa macam bentuk pre-experimental design. Yang pertama, one-shot case study. Paradigma dalam penelitian eksperimen model ini dapat digambarkan seperti gambar yang sudah ada. X sebagai treatment yang diberikan atau variabel independen, O observasi atau variabel dependent. Paradigma itu dapat dibaca sebagai berikut. Terdapat suatu kelompok diberi treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi. Hasilnya atau treatment adalah sebagai variabel independen dan hasil adalah sebagai variabel dependent. Yang kedua, one group pre-test post-test design. Kalau pada desain sebelumnya tidak ada pretest, maka pada desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Yang ketiga, intake group comparison. Pada desain ini terdapat satu kelompok yang digunakan untuk penelitian tetapi dibagi dua, yaitu setengah kelompok untuk eksperimen atau yang diberi perlakuan dan setengah untuk kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Poin kedua yang akan kita bahas yaitu true experimental design. Dikatakan true experimental atau eksperimen yang betul-betul karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utama dari true experimental adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Di sini dikemukakan dua bentuk desain true experimental yaitu post-test only control design dan pre-test group design. Poin ketiga yaitu factorial design. Desain faktorial merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan atau variabel independen terhadap hasil variabel dependent. Paradigma desain faktorial dapat digambarkan seperti berikut. Poin berikutnya yaitu quasi-experimental design. Desain eksperimen semu menentukan kelompok pembanding yang paling mirip dengan kelompok perlakuan berdasarkan karakteristik dasar atau sebelum intervensi. Kelompok pembanding mencerminkan apa yang kemungkinan terjadi jika program atau kebijakan tidak diterapkan, yaitu kontrafaktual. Dua bentuk desain kuasi eksperimen yaitu time series design dan non-equivalent control group design.
Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan beberapa metode. Yang pertama, penggunaan metode eksperimental. Metode eksperimen semu yang melibatkan pembentukan kelompok pembanding sering digunakan ketika tidak mungkin untuk secara acak menempatkan individu atau kelompok ke dalam kelompok perlakuan dan kontrol. Yang kedua, metode kuaisi eksperimental untuk konstruksi kelompok perbandingan. Metode pencocokan memanfaatkan sifat yang terlihat untuk membuat kelompok perbandingan dengan teknik statistik. Terdapat berbagai macam teknik pencocokan seperti pencocokan berdasarkan penilaian, pencocokan berdasarkan perbandingan, dan alokasi yang bertahap. Yang ketiga, metode kuaisi eksperimental untuk analisis data. Estimasi dampak dari variasi tunggal menilai hasil antara kelompok yang mendapatkan perlakuan dan kelompok yang menjadi kontrol pada satu saat setelah intervensi. Nah, dari materi yang sudah kita jelaskan tadi, penelitian kuantitatif eksperimen merupakan metode ilmiah yang sangat berharga untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel dengan memanipulasi variabel independen dan mengukur dampaknya pada variabel dependen. Peneliti dapat menarik kesimpulan yang kuat tentang efektivitas suatu intervensi atau program.